Pembalasan istri dikhianati. Bab 107. Sudah sana Ki main sama yang lainnya kalau Sam marah mama yang urus, ujar Kirana yang ikut kesal dengan tingkah Sam. Kalau nggak mau ditinggal ikutan main bro, buatin Luna rumah-rumahan pasir, goda Devan sambil tertawa geli. Kayla berjalan pelan, beberapa kali melihat ke belakang ke arah Sam. Ayo Ki, ajal Nisa menarik tangan Kayla yang berjalan pelan persis seperti siput. Udah tenang aja, Sam baik-baik aja kok, nggak bakalan mati ditinggal kamu, goda Nisa. Diana gemas sendiri melihat kelakuan calon adik iparnya ini. Berada di keluarga Devan membuat Diana menemukan kenyamanan. Diana merasa kalau dia saat ini sudah berada di keluarga yang tepat. Sam melirik sejenak ke arah ponsel Kayla yang tertinggal di tempat mereka duduk. Nama Vivian tertera jelas membuat Sam sedikit meradang. Kenapa Vivian malah menghubungi Kayla? Memang Sam tengah mematikan ponselnya. Dia tak ingin liburannya diganggu oleh pekerjaan atau siapapun karena ini momen bulan madunya, apalagi oleh Vivian pernah yang sama sekali tidak penting menurut Sam. Sam membuka ponsel Kayla yang memang tidak dikunci oleh Kayla. Foto pernikahan mereka terpajang jelas di menjadi wallpaper ponsel perempuan imut tersebut membuat Sam menarik sudut bibirnya kecil dan mampu membuat Sam sedikit meredakan emosinya. Beberapa panggilan dan pesan dari Vivian dibacaan oleh Sam. Beruntungnya Kayla tidak menanggapi ucapan Vivian meminta untuk membantu Vivian kembali padanya. Sam menghela nafas panjang. Dia memblokir semua nomor Vivian agar tak bisa menghubungi Kayla kembali karena dia tidak ingin ada pengganggu dalam rumah tangganya, apalagi Kayla orang yang labil. Bisa saja dia tiba-tiba membantu Vivian dan merelakan Sam karena merasa iba. Kayla belum begitu mengerti rumah tangga, dia hanya mengikuti alur cerita sedangkan Sam adalah pembuat cerita dalam rumah tangga mereka. Kenapa bro? Tanya Ardian tiba-tiba saat melihat wajah tegang Sam. Vivian kembali, jawab Sam pelan. Gila. Kayla tahu. Tanya Ardian sedikit berteriak. Stetete. Jangan ada yang tahu gue takut malah salah sangka. Lu jangan sampai terpengaruh Sam, atau jangan-jangan lu malah mau kembali pada Vivian. Tebak Ardian. Gila lu, Kayla segalanya buat gue nggak akan ada yang lain, meskipun menikah tanpa cinta tapi pacaran setelah menikah lebih asik. Kayla jauh daripada Vivian, dia perempuan penurut, gue beruntung punya istri bawel seperti dia. Aku sambil tersenyum kecil menatap Kayla yang tengah asik bermain pasir dengan Diana dan Nisa. Lu tahu Kayla itu unik, ujar Ardian. Perempuan bawel lebih baik daripada perempuan yang diam-diam menghanyutkan seperti Vivian. Dia bisa bertunangan dengan lu dan menikah dengan Alex, ujar Ardian mengingatkan Sam akan pengkhianat Vivian. Gue udah buang jauh-jauh perasaan itu gue fokus pada Kayla, dia penyemangat hidup gue saat ini. Gimana dengan kuliah Kayla? Tanya Ardian. Gue belum tahu, terkadang tiba-tiba dia bicara Korea, terkadang Indonesia bahkan terkadang nggak mau kuliah, gue ikutin semua kemauan Kayla, Biarkan dia menentukan pilihannya sendiri Sam, tugas lu berikan dia kenyamanan, cinta serta kasih sayang agar Kayla tetap merasa nyaman di dekat lu, saran Ardian dan diangguki Sam setuju. Jangan dilihat dari sisi keuntungannya saja ya, tapi dilihat juga dari sisi kerugiannya. Banyak aspek yang harus digali jika ingin melakukan pembangunan, jelas Andre.
Jika memang ingin membangun hotel ataupun villa, kita harus mengambil sebagian karyawan yang memang berasal dari penduduk Bali agar bisa menarik para kenalan mereka untuk menginap di sini, lanjut Andre lagi. Modalnya harus besar Sat, ujar Rendra. Untuk modal aku rasa tidak akan ada hambatan untuk ayah, papa dan papi Rendra, tapi harus benar-benar ada orang kepercayaan yang bisa diutus kemari atau bisa tinggal di sini mungkin untuk mengelola, jika tidak teliti bisa saja bangkrut, ucap Andre. Andre cukup detail dalam berbisnis, dia bisa membaca peluang keuntungan dan juga bisa memberikan arahan. Wajar saja di usia muda dia sudah berhasil menjadi pengusaha hebat saat ini, anak-anak mereka harus belajar banyak dari Andre. Bagaimana jika Devan, usul Satria? Apa dia mau? Tanya Rendra. Minta dia dan Diana segera menikah dan menetap di sini untuk mengurus hotel mewahnya, pasti Devan mau. Boleh, tapi harus dibicarakan lebih lanjut, sahut Rendra setuju. Vi. Sudahlah, tak ada gunanya kamu terus pergi mencari Sam, dia sudah menikah Vi. Ma, jangan coba-coba membohongiku, Sam belum menikah Ma. Aku sudah bertemu dengan dia kemarin di kantornya, hanya saja saat ini Sam sedang keluar kota. Vi, kembali pada Alex, jangan macam-macam Vi, saat ini keluarga Alex membutuhkanmu. Membutuhkanku untuk apa Ma? Untuk disiksa. Aku lelah dengan semua ini Ma, tolong beri aku kesempatan untuk membuat hidupku bahagia. Sam adalah kebahagiaanku Ma, aku yakin Sam mau menerimaku lagi secara sudah 5 tahun dulu kami bersama. Vi. Kirana tidak akan menerima kamu. Aku yang akan memohon pada Mama Kirana Ma, aku akan memintanya untuk menikahkanku dengan Sam. Keke Vivian membuat mamanya bingung. Vivian begitu keras kepala untuk kembali pada Sam sedangkan dia sendiri tahu kalau Sam sudah menikah. Kak, ponsel gimana? Tanya Kayla yang baru ingat kalau ponselnya tadi dia tinggalkan dengan Sam. Kakak simpan di dalam lemari sana, tunjuk Sam. Kayla segera berdiri mengambil ponselnya. Ki. Jangan lagi berhubungan dengan Vivian, ujar Sam membuat Kayla menatap suami dengan kening mengerut. Kakak tahu kalau Vivian masih berusaha menghubungi kamu sayang, tapi kakak minta kamu untuk tidak menanggapinya lagi, jika kakak tidak ingin orang lain bisa masuk dalam rumah tangga kita. Sekuat-kuatnya kakak jika kamu memberikan celah kakak bisa juga luluh Ki, tolong jangan lagi berhubungan dengan dia, ingat Vivian mantan kakak Ki, kakak kenal dia, Vivian perempuan yang pantang menyerah sebelum dia mendapatkan apa yang dia inginkan, kamu harus bisa mempertahankan kakak, bukan malah memberikan dia celah untuk bisa masuk dalam rumah tangga kita. Tegas Sam membuat Kayla terdiam. Kakak akan meninggalkan Ki. Tidak. Aku sudah menghapus semua kenangan tentang Vivian dan kakak minta kamu jangan meladeninya. Kayla menghela nafas panjang benar yang dikatakan bundanya, dia harus bisa menghadapi pelakor di luar sana, karena menikah dengan orang tampan dan kaya raya bukan hanya soal hati, tapi soal godaan yang akan datang dari luar. Dia harus bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Sam meskipun nyawa taruhannya. Tok, tok. Suara ketukan membuat sepasang suami istri ini mengarah ke arah pintu kamar mereka. Kayla berjalan membuka pintunya. Kenapa? Tanya Kayla karena melihat Devan yang ada di depan pintu. Nisa sama Ardian ngajak ngopi bareng, jangan kelonan mulu. Ketus Devan. Suka-suka gue lah, kan gue punya suami nggak kaya situ, jawab Kayla tidak kalah ketusnya. Cak. Sombong lu sekarang ya dek,
dulu aja nangis-nangis bingung dinikahkan sama Sam sekarang bucin, ejek Devan. Sam datang dan memeluk Kayla dari belakang. Kenapa bro? Tanya Sam. Cak. Jangan sok pamer kemesraan lo pada, baru juga unboxing udah sombong. Ardian ngajak ngopi, ucap Devan jengah melihat kebucinan pasangan di hadapannya ini. Kak Sam nggak mau kopi, jawab Kayla polos. Astaga deh, menu lain juga buayak. Bukan cuma kopi, lagian nggak akan mati kalau dia minum kopi. Tapi benaran Kak Sam nggak suka kopi. Terus sukanya apa? Susu. Ketus Sam membuat Sam menyengir mendengar celotehan iparnya ini. Udah nggak usah peluk-pelukan di hadapan gue, enek gue lihat lu pada, yook Ardian udah nunggu di room ujung kamarnya. Ganti baju dulu Kak, ujar Kayla karena dia sudah mengenakan baju tidur Hello Kitty-nya. Udah nggak perlu, lagian lu juga udah lakukan. Nggak perlu sok cantik gitu, Sam nggak akan berpaling secara susah dapatin cewek cerewet seperti lu, ucap Devan membuat Kayla memanyunkan bibirnya kesal sedangkan Sam hanya tersenyum kecil. Benar yang dikatakan Devan susah mendapatkan perempuan polos seperti Kayla, dia akan mengatakan apa yang menjadi beban di hatinya. Kayla tak pernah berpikir sebelum bicara, persis seperti Devan, tapi semuanya terasa enak untuk dinikmati menurut Sam. Duduk di sini Ki, panggil Kiara yang juga ikut bergabung di ruangan tersebut. Sudah tersedia beberapa minuman yang memang tidak beralkohol. Ada lemon tingga, ucap Kayla. Ada udah kakak pesan untuk kamu, jawab Kiara. Luna mana? Tanya Kayla yang tidak melihat Luna. Dibawa Momi tidur di kamar dia. Mau ngapain sih Kak? Lelah tahu seharian main tadi, ujar Kayla sambil ikut duduk dan menyesap lemon tea kesukaannya. Alah palingan main yang lain, udah tahu gue otak suami lu itu, nggak usah mau dicuci otak sama dia deh, sahut Devan. Emangnya lu yang ngeres mulu, jawab Sam. Udah, nggak usah ribut, kita ngumpul aja Ki, sambil cerita-cerita, jarang-jarang kan kumpul begini, apalagi sama pasangan masing-masing, mana tahu setelah ini Diana memutuskan untuk menerima lamaran Devan, iya nggak Van? Ujar Kiara membuat Devan bersemangat. Gue suka kalau lu dukung gue begini Ki. Jadi babu lu sebulan juga nggak masalah asal Diana mau menerima lamaran gue, jawab Devan tersenyum kecil. Hati-hati lu Kak kalau bicara, entar beneran jadi babu Kak Kiara lu, baru tahu rasa. Kalau Kiara sanggup gaji babu kayak gue nggak masalah Ki. Nggak ah, lu banyak maunya, sahut Kiara. Kak, minum ini aja entar pileknya kumat kalau minum dingin malam-malam, ujar Kayla memberikan teh hangat pada Sam. So sweet. Jadi iri gue sama kalian, ucap Kiara menyandarkan kepalanya pada Andre. Emangnya Andre nggak pernah sweet ya Ki? Tanya Ardian. Gue nya romantis malah dianya geli diromantisin, jawab Andre terkekeh kecil. Kita tuh romantisnya ada waktu dan jamnya, secara kan banyak menghabiskan waktu di kantor, jawab Kiara. Kalau Ardian nggak tahu tempat Ki, mau di kantor kalau dia kepengen tetap juga, celetuk Nisa. Wah, parah luar, Nisa mulai protes, ucap Devan ikut bersuara. Kiara dan Nisa sengaja mengajak berkumpul untuk memancing Diana agar bisa merasakan masuk dalam dunia rumah tangga karena Devan yang meminta pada mereka untuk membahas hal yang sensitif agar Diana bisa membuka pikirannya untuk menikah. Kalau Sam gimana Ki? Tanya Kiara. Apa Kak, gimana apanya?
Tanya Kayla balik yang memang belum mengerti. Itu mesra-mesraannya, jawab Kiara. Kita di setiap tempat selalu mesra, mau bobo pun Sam harus meluk Kikak, jawab Kayla polos. Jadi kepo deh sama rumah tangga kalian, awalnya kan nggak mau dijodohin tapi kenapa bisa bucin gini? Tanya Kiara. Nggak selamanya perjodohan itu salah sayang buktinya Sam dan Kayla bisa bahagia sekali, sahut Andre dan diangguki Sam setuju. Jalanin aja lama-lama terbiasa dan saling butuh, iya kan sayang, ucap Sam memandang Kayla lalu mencium tangan Kayla membuat Nisa dan Kiara mengipas ke arah Devan. Dulu aja bucin sama Vivian, sampai beli cincin berlian terus sampai beli apapun kemauan Vivian tapi untungnya tas keluarga terbaru itu dapatnya sama Diana, celetuk Devan. Tas yang mana Van? Tanya Diana. Yang aku kasih ke kamu itu lu yang, kan kamu sampai berantem di mall sama tuh nenek lampir. Yang ada ki waktu itu ya kak, ucap Kayla ikut menyahut. Iya. Untungnya lu nggak berbaik hati hari itu deh buat kembali lagi ke mall beli untuk Vivian yang sekarang jadi rival lu. Rival apaan kak? Orang aku masih baik-baik aja sama kak Vivian. Cak. Sekarang dia baik deh, kalau tahu lu nikah sama Sam pasti lu diuber sama tuh nenek lampir, jelas Devan dan diangguki Diana. Dia juga tahu sifat Vivian karena beberapa kali dia diserang Vivian dulu saat dekat dengan Sam. Beruntung dia nggak masuk dalam keluarga kita ya, ucap Kiara yang juga tidak suka dengan sifat Vivian yang matre. Ya Ki, gue nggak suka sama Vivian. Berapa kali gue bilang ke Sam, tapi memang benar kata orang cinta itu rasa coklat. Sam seolah menutup telinganya dulu, sekarang aja baru sadar kalau perempuan bawel di sebelahnya itu lebih baik dari Vivian, cerocos Devan sambil tertawa puas. Sam menatap Kayla yang hanya diam saja mendengar ocehan Devan, tangan Sam menggenggam tangan Kayla seolah meminta maaf padahal Kayla tak memusingkannya karena sekarang Sam miliknya bukan Vivian atau siapapun itu.